Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semada. Pada kesempatan ini, aku sebagai perwakilan dari kelas 10-6 akan berbagi materi untuk event LKVP dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Berikut materi yang akan aku sampaikan. Cekidot. Makna hijrah. Hijrah dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dalam Al-Quran, ayat 218 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Apa sih hikmah dari hijrah? Tujuan utama dari perayaan hijrah tidak mungkin dicapai kalau peristiwa itu dipahami hanya sebagai rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Akan tetapi, dengan mengungkapkan aspek historisnya secara objektif, pasti akan membuahkan sejumlah hikmah kehidupan dalam membangun peradaban komunitas muslim. Paling tidak, sebagai awal kebangkitan Islam dan umat Islam juga. Hikmah-hikmah yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hijrah dari kekufuran. Hal ini didasari dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan kemerdekaan dan kelapangan rizki pada orang-orang yang mau menghindar dari kekufuran. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah berhijrah karena Allah. Rezeki di dunia dan di akhirat atau surga akan menjadi tebusannya. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Yang artinya juga tidak jauh beda dari surat An-Nisa ayat 100, yaitu
Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Contohnya, belakangan ini marak kita temui kampanye gerakan hijrah di media sosial, di Instagram misalnya. Sampai dengan penulisan akun @pemudahhijrah yang sudah diikuti hampir 1 juta orang. Jika kita menuliskan tagar hijrah di kolom pencarian, akan kita temukan lebih dari 1,7 juta kiriman tentang topik ini. Di Facebook, akun hijrah sudah diikuti lebih dari 300.000 orang. Dari beberapa contoh tersebut, bisa kita lihat bahwa hijrah sejatinya merupakan gerakan yang dilakukan secara masif. Jika diamati lebih dalam, gerakan hijrah amat populer di kalangan anak muda kelas menengah perkotaan. Hal ini terjadi karena memang kampanye hijrah paling masif dilakukan di media sosial, di mana pengguna terbesarnya adalah anak muda kelas menengah perkotaan. Penyebab lainnya, berhijrah itu juga butuh biaya besar, perubahan penampilan, khususnya bagi perempuan. Misalnya, butuh biaya yang tidak sedikit. Alasan-alasan itulah yang membuat hijrah tidak populer di kalangan bawah. Ini yang menarik. Gerakan hijrah sama sekali tidak terorganisasi dan tidak terpusat. Gerakan ini tidak memiliki ketua, koordinator, atau penanggung jawab utama yang bertugas memastikan gerakan ini berjalan dengan baik. Gerakan hijrah dilakukan dalam skala lokal hampir di semua kota yang ada di Indonesia. Dan di setiap kota pun gerakan ini tidak terpusat pada satu komunitas saja. Bisa ada puluhan atau mungkin ratusan. Komunitas hijrah di setiap kota yang antaranya komunitas satu dengan yang lain boleh jadi tidak saling kenal loh. Itulah masa ketika penggunaan jilbab tidak lagi dilarang dan kelompok-kelompok Islam mulai menyatakan aspirasi politiknya secara terbuka dan tanpa takut ditindas oleh rezim penguasa. Hijrah dalam konteks ini adalah dampak penurunan dari kebijakan tersebut. Nah, itulah penjelasan yang bisa aku sampaikan dan diketahui oleh kita semua. Jadi, hijrah itu harus berlandaskan dengan hati nurani kita pribadi serta dukungan dari lingkungan sekitar. Baik, itulah yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam berucap. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.